Kerajaan Medang, yang terletak di jantung Jawa, adalah negeri yang makmur dan damai. Sungai-sungai mengalirkan air yang subur ke sawah-sawah yang membentang luas, dan hasil bumi melimpah ruah menjadikannya pusat peradaban yang disegani. Rakyat hidup dalam kesejahteraan di bawah pemerintahan Prabu Baka, seorang raja yang dikenal bijaksana, namun memiliki sifat keras kepala yang terkadang menuntunnya pada keputusan yang kurang tepat. Di tengah kemewahan istana yang berhias ukiran batu dan emas, hiduplah seorang putri mahkota bernama Roro Jonggrang. Ia bukan hanya terkenal karena kecantikannya yang memesona, melainkan juga karena keanggunan, kecerdasan, dan kehalusan budi pekertinya. Rambutnya hitam legam seperti malam, kulitnya seputih gading, dan matanya memancarkan keteduhan yang menawan hati siapapun yang memandangnya. Roro Jonggrang adalah harapan dan kebanggaan seluruh kerajaan. Ia seringkali turun tangan membantu rakyat yang membutuhkan, memberikan nasihat yang menenangkan, dan memastikan keadilan ditegakkan di seluruh wilayah Medang. Kecantikannya yang sempurna dan karakternya yang mulia menjadikannya bunga di antara para putri, dan banyak pangeran dari negeri tetangga mendambakan untuk meminangnya. Namun, sang putri memiliki hati yang teguh dan belum menemukan pria yang sebanding dengan standar luhur yang ditanamkan oleh ayahnya. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di taman istana, membaca kitab-kitab kuno, atau mempelajari seni dan budaya kerajaannya. Baginya, pernikahan bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan janji untuk menjaga dan memimpin Medang dengan penuh tanggung jawab. Ketenangan Medang ibarat permata di atas cawan, rentan terhadap keretakan dari luar. Tanpa disadari oleh sang putri yang tengah sibuk dengan urusan rakyatnya, awan gelap mulai berkumpul di ufuk timur. Keputusan-keputusan politik Prabu Baka yang didasari oleh kesombongan lambat laun menciptakan keretakan hubungan dengan kerajaan tetangga yang kuat, membuka jalan bagi bencana yang akan mengubah nasib Medang selamanya. Di sebelah barat Medang, terbentang kerajaan Pengging, sebuah negeri yang didirikan di atas prinsip-prinsip kekuatan fisik dan spiritual yang setara. Pengging dipimpin oleh seorang raja yang adil dan memiliki seorang putra mahkota yang masyhur bernama Bandung Bondowoso. Nama ini, yang kelak akan dipuja sekaligus ditakuti, mulanya disematkan untuk menggambarkan kekuatannya yang mampu mengalahkan 10 prajurit terbaik sendirian dalam pelatihan. Bandung Bondowoso muda adalah sosok pangeran yang gagah perkasa, berotot baja, dan berjiwa ksatria. Ia menghabiskan masa mudanya untuk berlatih pedang, memanah, dan mempelajari strategi perang. Ia dihormati oleh para prajurit karena keberaniannya di garis depan, dan dicintai oleh rakyat karena kerendahan hatinya dan kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Namun, di balik kegagahan fisiknya, tersimpan potensi kekuatan spiritual yang belum terjamah. Ia sering bermeditasi di tempat-tempat sunyi, mencari kedamaian batin dan kebijaksanaan dari para leluhur. Kekuatan alamiahnya yang luar biasa menjadikannya aset tak ternilai bagi Pengging, memastikan keamanan kerajaan dari setiap ancaman yang mungkin muncul. Sayangnya, kekuatan besar ini menarik perhatian entitas yang lebih gelap. Terdapat sebuah rahasia turun-temurun di kalangan pendeta istana tentang garis keturunan Pengging yang memiliki ikatan dengan kekuatan supernatural. Mereka memperingatkan Bandung Bondowoso agar berhati-hati dalam memanggil kekuatan terpendam, karena ambisi yang tidak terkontrol dapat mengubahnya menjadi alat bagi makhluk gaib. Saat kabar perselisihan antara Pengging dan Medang mulai memanas akibat kesalahpahaman politik Prabu Baka, Bandung Bondowoso merasa bertanggung jawab untuk melindungi negerinya. Ia tidak menyukai perang, tetapi ia adalah prajurit terbaik Pengging. Ia bersiap untuk konflik yang akan datang, tanpa menyadari bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menguji kekuatan militernya, tetapi juga akan membuka pintu bagi sisi gelap yang selama ini ia coba kendalikan. Prabu Baka, Raja Medang, adalah seorang pemimpin yang sukses. Kesuksesan dan kemakmuran kerajaannya selama bertahun-tahun telah menumbuhkan sejenis kesombongan dalam dirinya. Ia mulai melihat Pengging, yang selama ini menjadi sekutu setara, sebagai ancaman yang harus ditundukkan atau setidaknya dilemahkan, demi menegaskan dominasi Medang di Pulau Jawa. Kekerasan hati Prabu Baka membuatnya menutup telinga terhadap nasihat para tetua dan Roro Jonggrang sendiri, yang merasakan adanya ketidakberesan dalam keputusan ayahnya. Sang putri berkali-kali memohon agar raja mengirim utusan perdamaian dan berdialog secara diplomatis, tetapi Prabu Baka menepisnya. Ia percaya bahwa Medang memiliki sumber daya dan prajurit yang cukup untuk memenangkan konflik apapun. Bahkan,
Ia mulai menimbun persenjataan dan meningkatkan latihan militer di perbatasan, memprovokasi Pengging dengan mengirimkan patroli-patroli yang melanggar batas wilayah. Tindakan-tindakan ini, meskipun kecil, secara akumulatif merusak hubungan diplomatik yang telah terjalin selama beberapa generasi, menempatkan Medan dalam posisi yang semakin terisolasi di mata kerajaan lain. Para menteri kerajaan merasa khawatir. Mereka tahu bahwa Bandung Bondowoso bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Sang pangeran terkenal tidak hanya cerdas dalam strategi tetapi juga memiliki kekuatan bertarung yang tiada banding. Mereka menyadari bahwa kesombongan Prabu Baka telah membutakan dirinya dari potensi kehancuran yang akan menimpa Medan jika ia terus mendesak terjadinya peperangan. Keputusan final Prabu Baka untuk secara terbuka menantang Pengging dan mengirimkan ultimatum yang menghina menjadi pemicu yang tak terhindarkan. Pada saat itulah, takdir Medan mulai berputar ke arah yang mengerikan. Sang raja, dalam keangkuhannya, telah menarik busur perang yang anak panahnya ditujukan langsung ke jantung kerajaannya sendiri. Di antara lingkaran dalam istana Medang, terdapat seorang penasihat bernama Arya Sena yang memiliki ambisi tersembunyi. Ia merasa diabaikan oleh Prabu Baka dan iri terhadap kedudukan raja. Melihat kesempatan dalam perselisihan yang diciptakan oleh raja yang sombong, Arya Sena diam-diam menjalin kontak dengan pihak Pengging, berjanji memberikan informasi strategis sebagai imbalan atas kekuasaan di masa depan. Pengkhianatan Arya Sena memberikan keuntungan besar bagi Pengging. Dengan informasi rahasia mengenai kelemahan pertahanan Medang dan rencana gerakan militer mereka, Pengging dapat mempersiapkan serangan balasan yang jauh lebih efektif dan tak terduga. Namun, rencana ini memerlukan kekuatan yang melebihi batas manusia biasa. Bandung Bondowoso, yang awalnya hanya ingin mempertahankan Pengging, kini dirasuki oleh dendam dan kebutuhan untuk mengakhiri konflik dengan cepat. Disinilah ia membuat kesalahan fatal. Ia memutuskan untuk mengandalkan kekuatan spiritual garis keturunannya, memanggil bantuan dari makhluk-makhluk gaib yang dikenal sebagai jin atau makhluk halus dari alam lain. Melalui ritual kuno di bawah bimbingan para pendeta yang oportunis, kekuatan gelap itu meresap ke dalam diri Bandung Bondowoso. Transformasi ini mengubahnya dari seorang satria yang gagah menjadi seorang panglima perang yang mengerikan, dengan kekuatan 10 kali lipat. Ia bukan lagi Bandung Bondowoso yang lama, melainkan wadah bagi kekuatan yang tak terkendali, yang kemudian dikenal dengan julukan baru, Si Sakti Mandraguna. Dengan kekuatan baru yang mengerikan ini, rencana perang Pengging berubah total. Mereka tidak lagi hanya bertahan, melainkan merencanakan invasi penuh. Kekuatan jin yang kini mengalir dalam darah Bandung Bondowoso menjamin bahwa pertempuran yang akan terjadi akan singkat, brutal, dan membawa kehancuran total bagi kerajaan Medang yang congkak. Setelah negosiasi damai gagal dan ultimatum Medang ditolak mentah-mentah, genderang perang ditabuh di kedua kerajaan. Dari benteng Pengging, pasukan Bandung Bondowoso bergerak maju, memancarkan aura keganasan yang berbeda dari sebelumnya. Para prajurit Medang, yang awalnya percaya diri karena kesombongan raja mereka, kini merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pertempuran pecah di perbatasan, dan itu bukanlah pertarungan yang setara. Pasukan Medang yang mengandalkan strategi konvensional dan jumlah prajurit yang lebih sedikit, dengan cepat terdesak oleh serangan membabi buta yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso sendiri. Sang pangeran yang kini menjadi panglima perang itu bergerak seperti badai, pedangnya menyambar, dan setiap ayunannya merobohkan puluhan musuh. Kekuatan Bandung Bondowoso yang disokong oleh energi gaib jin sungguh di luar nalar. Ia mampu melompati parit pertahanan, menembus formasi yang paling kokoh, dan bahkan menciptakan badai kecil dengan kibasan tangannya. Para prajurit Medang, yang bingung dan ketakutan, mulai kehilangan semangat bertarung, membuat garis pertahanan mereka runtuh secepat kilat. Di dalam istana, Roro Jonggrang hanya bisa menyaksikan kekalahan yang cepat ini dengan hati yang hancur. Ia tahu, peperangan ini adalah buah dari kesombongan ayahnya, dan kini seluruh kerajaan harus menanggung akibatnya. Ia mencoba meyakinkan Prabu Baka untuk menarik diri dan berdamai, tetapi raja terlalu terperangkap dalam harga dirinya untuk mengakui kekalahan. Akhirnya, dengan hancurnya barisan depan Medang, Bandung Bondowoso memimpin serangan terakhir langsung ke ibu kota. Ia tidak memberikan ampun, dan kekejamannya di medan perang membuat namanya bergema sebagai simbol teror. Hanya dalam waktu singkat, kota yang gemilang itu kini diselimuti debu dan asap, menunggu nasib buruk yang akan segera menimpa raja mereka. Pengepungan ibu kota Medang berlangsung singkat dan mencekam.
Prabu Baka, yang akhirnya menyadari kesalahannya, memimpin sisa pasukannya dalam perlawanan terakhir di gerbang istana. Dengan pedang di tangan, raja yang sudah tua itu berjuang dengan sisa-sisa keberaniannya, mencoba menebus kehancuran yang ia sebabkan kepada negerinya sendiri. Di tengah kekacauan, Prabu Baka berhadapan langsung dengan Bandung Bondowoso. Pertarungan antara raja yang sombong dan panglima yang dikendalikan jin itu menjadi tontonan yang memilukan. Prabu Baka bertarung dengan keahlian seorang raja, tetapi Bandung Bondowoso bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang melampaui batas kemampuan manusia. Dengan sekali tebasan yang kuat dan didorong oleh kekuatan jin, Bandung Bondowoso berhasil menembus pertahanan Prabu Baka. Sang Raja Medang tumbang di tanah berdebu, pedangnya terlepas dari genggaman. Dalam keheningan yang tiba-tiba di tengah medan perang, Prabu Baka menghembuskan napas terakhirnya dengan penyesalan yang mendalam terpancar di matanya. Kematian Prabu Baka menjadi simbol kekalahan total kerajaan Medang. Sisa pasukan Medang yang melihat raja mereka gugur segera meletakkan senjata, menyerah tanpa syarat kepada Pengging. Kehancuran ini membawa tangisan dan ratapan ke seluruh ibu kota, menandai berakhirnya dinasti yang mulia dan dimulainya era kegelapan. Bandung Bondowoso berdiri di atas mayat Prabu Baka. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya dihiasi dengan aura kemenangan yang dingin. Ia telah memenangkan perang, tetapi dengan harga yang mahal. Ia telah membiarkan kekuatan gelap menguasai dirinya. Pengging kini berkuasa, dan nasib Medang serta sang putri Roro Jonggrang kini berada di tangan sang penakluk yang kejam. Setelah kematian Prabu Baka, tidak ada lagi perlawanan yang berarti di Medang. Bandung Bondowoso memasuki istana, yang kini terasa sunyi dan muram, sebagai penguasa baru. Ia segera menduduki singgasana Prabu Baka, menempatkan para prajurit Pengging di setiap sudut dan lorong istana, mengubah simbol kekuasaan menjadi penjara bagi para penghuni lama. Bandung Bondowoso kemudian memerintahkan para menteri Medang untuk tunduk kepadanya, memaksa mereka mengakui kekuasaan Pengging atas tanah Medang. Mereka yang menolak segera disingkirkan, dan mereka yang tunduk dipaksa untuk melayani penguasa baru, bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan dan kehinaan. Penaklukan ini dilakukan dengan cepat dan tegas, menunjukkan bahwa ia tidak akan mentolerir pemberontakan sekecil apapun. Kehadiran jin yang selalu mengelilingi Bandung Bondowoso membuat suasana istana menjadi mencekam. Para pelayan dan prajurit Pengging sendiri segera mendekati panglima mereka karena takut pada aura gaib yang menyelimutinya. Mereka hanya bisa melaksanakan perintahnya tanpa bertanya, memastikan bahwa kekuasaan absolut Bandung Bondowoso tidak tertandingi. Roro Jonggrang, bersama para dayangnya, dikurung di salah satu sayap istana. Ia menolak untuk keluar atau menunjukkan diri di hadapan musuh yang telah merenggut nyawa ayahnya. Dari balik jendela, ia melihat negerinya diperintah oleh orang asing, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap sang penakluk. Meskipun telah mencapai tujuannya, Bandung Bondowoso merasa istana itu masih kosong. Kemenangan militernya terasa hampa tanpa pengakuan dan keindahan yang ia dambakan. Inilah yang mendorongnya untuk mencari Roro Jonggrang, sang putri yang kecantikannya telah diceritakan oleh para prajuritnya, berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat mengisi kekosongan jiwanya. Akhirnya, Bandung Bondowoso memerintahkan agar Roro Jonggrang dibawa ke hadapannya. Para pengawal Pengging memaksa sang putri untuk meninggalkan kamarnya yang sunyi dan membawanya ke aula singgasana, tempat ia melihat musuh bebuyutannya duduk di tata ayahnya. Tatapan Roro Jonggrang memancarkan campuran kesedihan dan keberanian yang dingin. Ketika Roro Jonggrang melangkah masuk, aula yang luas itu seolah-olah menjadi terang. Bahkan Bandung Bondowoso, yang hatinya telah mengeras oleh kekuasaan dan kekuatan gelap, tertegun oleh keindahan yang tak tertandingi di hadapannya. Kecantikan Roro Jonggrang melampaui segala deskripsi yang pernah ia dengar, menembus lapisan kejaman yang telah menyelimuti jiwanya. Sang putri berdiri tegak di tengah aula, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meskipun ia berhadapan dengan orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun auranya tetap memancarkan keagungan seorang bangsawan. Matanya yang indah menatap lurus ke arah Bandung Bondowoso, mencari tanda-tanda kemanusiaan yang mungkin masih tersisa. Bandung Bondowoso, untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan kekuatan jin, merasa canggung dan kehilangan kata-kata. Ia mencoba berbicara dengan nada yang ramah, yang justru terdengar dingin dan dipaksakan. Ia memuji keberanian sang putri dan memintanya untuk tidak takut,
menyatakan bahwa ia akan diperlakukan dengan hormat. Namun, Roro Jonggrang membalasnya dengan suara yang tenang dan menusuk. Ia menolak penghormatan itu, menyatakan bahwa ia hanya melihat seorang penjajah yang telah menumpahkan darah ayahnya. Pertemuan pertama ini bukan pertemuan antara penguasa dan yang ditaklukkan, melainkan pertemuan antara dua kekuatan, satu fisik dan satu moral, yang ditakdirkan untuk saling berhadapan. Kecantikan dan keberanian Roro Jonggrang telah menanamkan benih obsesi yang mendadak di hati Bandung Bondowoso. Semua kemenangan, kekuasaan, dan kekayaan yang ia dapatkan terasa tidak berarti jika ia tidak dapat memiliki wanita di hadapannya. Ia segera menyatakan keinginannya untuk menjadikan Roro Jonggrang permaisurinya dan memerintah Medang bersamanya. Roro Jonggrang, kecantikanmu adalah anugerah terbesar di tanah Jawa, kata Bandung Bondowoso, turun dari singgasana. Aku datang bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk memberikanmu tempat di sisiku. Jadilah permaisuriku, dan kita akan memerintah dua kerajaan besar ini bersama, menciptakan kedamaian yang abadi. Namun, bagi Roro Jonggrang, tawaran itu adalah penghinaan. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang yang membunuh ayahnya? Bagaimana mungkin ia berbagi hidup dengan musuh yang telah menghancurkan negerinya? Cintanya pada Prabu Baka dan cintanya pada Medang melarangnya untuk memberikan persetujuan. Tetapi ia tahu bahwa penolakan langsung akan berakibat fatal. Bandung Bondowoso yang kini didominasi oleh kekuatannya sendiri, tidak menerima penolakan. Ia melihat Roro Jonggrang sebagai hadiah utama dari kemenangannya, dan ia bersumpah akan mendapatkan wanita itu dengan cara apapun. Keinginan itu berubah menjadi obsesi yang membakar, mengalahkan akal sehat dan strategi perangnya. Roro Jonggrang menyadari bahwa ia tidak dapat melawan kekuatan fisik Bandung Bondowoso. Satu-satunya senjatanya adalah kecerdasannya. Ia harus mencari cara untuk menolak tanpa memprovokasi kemarahan sang penakluk yang memiliki kekuatan jin, sebuah rencana yang harus benar-benar mustahil untuk diwujudkan. Setelah pertemuan yang menggetarkan itu, Roro Jonggrang kembali ke kamarnya, diselimuti oleh duka yang mendalam. Kebenciannya terhadap Bandung Bondowoso semakin menguat, bercampur dengan keputusasaan atas nasib negerinya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan hanya menghabiskan waktunya meratapi kehilangan dan merencanakan cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman penakluk. Malam-malamnya dihabiskan untuk berdoa di kuil pribadi istana, memohon petunjuk dari para dewa dan leluhurnya. Ia merenungkan nilai-nilai ksatria dan kehormatan yang diajarkan ayahnya, dan menyadari bahwa menyerah kepada Bandung Bondowoso sama saja dengan mengkhianati seluruh jiwa Medang. Ia harus berjuang, meskipun ia hanyalah seorang wanita tanpa pasukan. Di sisi lain, Bandung Bondowoso terus mengirimkan hadiah-hadiah mahal dan utusan untuk merayu sang putri, tetapi semua ditolak dengan sopan. Penolakan Roro Jonggrang justru semakin memicu obsesinya. Ia tidak mengerti mengapa kecantikan yang begitu agung bisa memiliki hati yang begitu dingin terhadapnya, pahlawan perang yang tak terkalahkan. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso memiliki satu kelemahan, kesombongan yang sama yang telah menjatuhkan ayahnya. Ia percaya bahwa kekuatan fisik sang penakluk membuatnya buta terhadap muslihat dan tipu daya. Ia harus menggunakan kelemahan ini sebagai celah untuk meloloskan diri dari janji pernikahan yang menjijikkan itu. Dengan pikiran yang jernih dan tekad yang bulat, Roro Jonggrang akhirnya merumuskan sebuah rencana. Ia akan memberikan tantangan yang begitu besar, begitu tidak masuk akal, sehingga bahkan kekuatan supranatural Bandung Bondowoso pun akan gagal untuk menyelesaikannya. Inilah satu-satunya jalan keluar yang ia lihat dari kegelapan yang menguasai istana. Akhirnya setuju untuk bertemu dengan Bandung Bondowoso. Ia berdiri di hadapannya dengan ekspresi tenang, yang membuat sang penakluk merasa penuh harapan. Bandung Bondowoso segera mengira bahwa usahanya telah berhasil meluluhkan hati sang putri. Aku akan setuju menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, ucap Roro Jonggrang dengan suara yang lantang. Namun, aku memiliki satu syarat, sebuah mas kawin yang harus kau penuhi untuk membuktikan cintamu yang luar biasa dan kekuatanmu yang tak tertandingi. Wajah Bandung Bondowoso berseri-seri. Ia percaya bahwa tidak ada permintaan harta atau kekuasaan yang tidak bisa ia penuhi. Katakanlah, putri, aku akan memberikan apapun yang kau minta, bahkan separuh dari kerajaan Pengging, asalkan kau mau bersanding denganku, jawabnya dengan nada penuh kemenangan. Roro Jonggrang kemudian mengungkapkan syaratnya. Aku ingin kau membangunkan 1000 candi.
1000 candi yang lengkap, dari arca hingga pagar pelingkupnya, harus berdiri tegak di lembah ini, sebelum fajar menyingsing di timur. Bandung Bondowoso terdiam sesaat, sorot matanya yang gelap menunjukkan percampuran antara kejutan dan penghinaan. Ia tahu, permintaan itu dirancang untuk mempermalukannya, sebuah pengingat bahwa ia telah membunuh ayah sang putri. Namun, kesombongan dan obsesi cintanya mengalahkan rasa logisnya. Di dalam dirinya, kekuatan jin berbisik, meyakinkannya bahwa tantangan ini dapat diatasi. Aku memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Bisik suara itu, 1000 candi hanyalah seonggok batu bagiku. Aku akan menyelesaikannya dan mempermalukan putri yang sombong ini. Akhirnya, Bandung Bondowoso tertawa terbahak-bahak, tawa yang dingin dan menakutkan. Aku terima tantanganmu, Roro Jonggrang, katanya. Malam ini, aku akan membuktikan padamu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bandung Bondowoso. 1000 candi akan berdiri tegak sebelum kokok ayam pertama. Tanpa membuang waktu, Bandung Bondowoso bergegas keluar istana dan langsung menuju lapangan luas di luar kota yang dipilih Roro Jonggrang. Di sana, ia memulai ritual pemanggilan yang mengerikan. Ia menyalurkan semua energi gelap jin yang bersemayam dalam dirinya. Dari kegelapan malam, awan tebal dan angin kencang berputar-putar di sekelilingnya. Ribuan jin, makhluk gaib yang ditaklukkan oleh kekuatannya, mulai muncul dari segala penjuru, memenuhi lembah itu. Inilah awal dari proyek pembangunan supranatural yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Malam itu, di lembah yang semula sepi, terjadi pemandangan yang tak terbayangkan. Ribuan jin bekerja dengan kecepatan yang fantastis di bawah komando Bandung Bondowoso. Mereka membawa batu-batu besar dari pegunungan, mengukir relief dengan kecepatan kilat, dan mendirikan struktur-struktur candi hanya dalam hitungan menit. Bandung Bondowoso berdiri di tengah lapangan. Tubuhnya diselimuti cahaya energi gaib, memberikan perintah kepada pasukannya. Lebih cepat, kita harus menyelesaikannya sebelum fajar, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh lembah. Para jin merespons dengan raungan, bergerak tanpa lelah, seolah-olah waktu telah dipercepat. Roro Jonggrang dan para dayangnya menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari kejauhan. Dari istana, mereka bisa melihat cahaya biru putih dan mendengar gemuruh aneh dari benturan batu-batu besar. Rasa cemas mencekik hati sang putri. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Bandung Bondowoso akan sefantastis ini. Ketika tengah malam berlalu, jumlah candi yang berdiri tegak sudah mencapai ratusan. Angka-angka itu terus bertambah dengan detail-detail arsitektur yang sempurna dan menakjubkan. Roro Jonggrang mulai panik. Ia telah membuat taruhan yang terlalu besar dan tampaknya ia akan kalah. Ini tidak boleh terjadi, bisik Roro Jonggrang kepada para dayangnya. Aku tidak akan pernah mau menikah dengannya. Kita harus menghentikan mereka. Kita harus menciptakan fajar palsu sebelum mereka mencapai angka 1000. Roro Jonggrang yang dilanda ketakutan segera memanggil semua dayang dan pelayan wanita istana. Ia menjelaskan situasi kritis yang mereka hadapi, bahwa kemenangan Bandung Bondowoso berarti kehinaan bagi Medang dan kejatuhan dirinya. Semua pelayan setuju untuk membantunya dalam rencana nekat ini. Rencana sang putri sangat sederhana namun cerdas, menciptakan ilusi fajar menyingsing. Jika para jin percaya bahwa matahari sudah terbit, mereka akan melarikan diri. Karena makhluk gaib tidak boleh berkeliaran di bawah sinar matahari. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pembangunan candi yang hampir rampung. Kita harus segera bertindak. Perintah Roro Jonggrang. Kumpulkan semua jerami kering, nyalakan api besar di timur, dan buatlah suara-suara yang biasanya terdengar saat pagi menjelang. Para dayang segera bergerak cepat, menyalakan obor dan menimbun jerami di sisi timur istana, jauh dari pandangan langsung Bandung Bondowoso. Di sisi lain, para jin semakin giat bekerja. Mereka telah mencapai angka 990 candi. Bandung Bondowoso, yang merasa kemenangan sudah di depan mata, menyeringai penuh kepuasan. Ia hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk menyelesaikan candi yang tersisa, dan Roro Jonggrang akan menjadi miliknya. Roro Jonggrang menyaksikan jumlah candi yang terus bertambah dari balik jendela. Jantungnya berdebar kencang, menanti saat yang tepat. Ia melihat bulan sudah mulai bergerak turun, dan sebentar lagi, fajar alami akan tiba. Waktu yang tersisa sangat tipis, dan rencananya harus segera dilaksanakan.
Atas perintah Roro Jonggrang, para pelayan segera menyalakan api besar dari tumpukan jerami di arah timur. Api itu membumbung tinggi, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang terlihat seperti cahaya matahari pagi. Bersamaan dengan itu, para daya mulai memukul lesung dan alu dengan keras, menciptakan suara tung-tung-tong yang biasanya terdengar ketika para wanita desa menumbuk padi di pagi hari. Tidak hanya itu, Roro Jonggrang juga memerintahkan agar semua ternak dan unggas peliharaan di kandang dilepaskan. Mereka berlarian, dan beberapa ayam jantan yang bingung oleh suara gaduh dan cahaya palsu itu mulai berkokok, mengira pagi telah tiba lebih cepat dari biasanya. Di lapangan pembangunan, suara kokok ayam jantan dan cahaya merah dari timur segera menarik perhatian para jin. Makhluk-makhluk gaib itu, yang nalurinya terikat pada hukum alam, merasakan bahaya sinar matahari. Mereka menjadi gelisah dan mulai menghentikan pekerjaan mereka. Bandung Bondowoso, yang sedang mengawasi pembangunan Candi ke-999, berteriak marah. "Berhenti! Ini belum fajar. Teruslah bekerja." Namun, para jin yang ketakutan tidak mendengarkannya. Mereka panik melihat cahaya yang semakin terang dan mendengar kokok ayam, tanda berakhirnya malam. Dalam sekejap mata, ribuan jin itu meninggalkan pekerjaan mereka, menjatuhkan batu-batu yang mereka pegang, dan melarikan diri kembali ke alam gaib, menghilang ke dalam kegelapan yang tersisa. Candi ke-999, yang tinggal sedikit lagi selesai, ditinggalkan begitu saja. Bandung Bondowoso, yang ditinggalkan sendirian di tengah lapangan, merasa sangat marah dan bingung. Ia melihat ke arah timur dan benar-benar yakin bahwa itu adalah fajar. Ia mengutuk kebodohan para jin yang melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa mereka untuk kembali. Ia menghitung candi yang telah berdiri, 999. Hanya kurang satu candi untuk memenuhi syarat Roro Jonggrang. Kekuatannya yang dahsyat pun tidak cukup untuk membangun candi terakhir sendirian dalam waktu yang tersisa sebelum fajar yang sesungguhnya. Ia telah kalah. Meskipun ia telah kalah, Bandung Bondowoso masih memiliki harapan. Ia kembali ke istana untuk menghadapi Roro Jonggrang, mencoba mencari celah untuk mengubah perjanjian. Ia berjalan dengan langkah yang berat, menyadari bahwa ia telah ditipu oleh ilusi yang diciptakan oleh seorang wanita yang ia cintai. Ketika ia tiba di istana, ia melihat asap yang membubung dari timur dan mendengar suara alu penumbuk padi. Ia segera menyadari bahwa semua itu adalah tipu daya. Cahaya merah yang ia lihat bukanlah matahari, dan kokok ayam itu adalah rekayasa untuk menakut-nakuti pasukannya. Rasa malu dan marah menyelimuti Bandung Bondowoso. Ia telah dipermainkan, dan itu lebih menyakitkan daripada kekalahan di medan perang. Ia kembali ke lapangan candi, melihat 999 candi yang menjulang tinggi, dan kemarahannya memuncak, mencari sasaran untuk melampiaskan kekalahannya. Bandung Bondowoso kembali ke hadapan Roro Jonggrang, wajahnya memerah karena amarah dan penghinaan. Aurat kejaman yang dulu sempat memudar karena cintanya, kini kembali menyelimutinya dengan kekuatan penuh. Ia tidak lagi melihat kecantikan sang putri, melainkan hanya melihat musuh yang telah memperdayanya. "Kau menipuku, Roro Jonggrang," teriak Bandung Bondowoso, suaranya menggelegar seperti guntur. "Kau mengira kau bisa mempermainkan Bandung Bondowoso? Kau membuatku kalah dengan tipu daya wanita rendahan. Aku tahu kau yang menyalakan api itu dan menyuruh ayam-ayam itu berkokok." Roro Jonggrang, meskipun takut, tetap mempertahankan ketenangan. Ia membalas dengan suara yang tegas, "Aku tidak menipumu, Panglima. Kau gagal memenuhi janjimu. Sudah kubilang, 1000 candi harus selesai sebelum fajar. Kau sendiri yang mengandalkan bantuan jin. Jika kekuatanmu begitu besar, mengapa kau tidak bisa menyelesaikan satu candi terakhir sendirian?" Jawaban sang putri semakin menusuk harga diri Bandung Bondowoso. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua orang di istana. Kekuatan jin di dalam dirinya berteriak untuk membalas dendam, untuk menghancurkan wanita yang telah berani menantangnya. Dalam kemarahan yang membabi buta, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya, dan energi gaib yang gelap berkumpul di sekitarnya. Ia tidak lagi peduli dengan janji pernikahan ataupun hukum yang berlaku. Yang ia inginkan hanyalah membalas dendam yang setimpal atas penghinaan yang ia rasakan. Bandung Bondowoso menunjuk ke arah Roro Jonggrang dengan jarinya,
Mata merahnya memancarkan api kegelapan. Ia mengucapkan kutukan yang ditujukan langsung ke jantung sang putri. Kekuatan gaib itu menyambar Roro Jonggrang seperti petir, membekukan tubuhnya seketika. Dalam sekejap mata, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tetapi ia tak berdiri tegak dengan ekspresi terakhir yang tenang dan tegar. Sang putri telah berubah menjadi arca yang indah dan menawan, sebuah patung yang melengkapi koleksi candi Bandung Bondowoso. Sekarang, kau akan menjadi patung yang ke-1000. Raung Bandung Bondowoso puas karena ia akhirnya berhasil memenuhi syarat itu, meskipun dengan cara yang kejam. Patung yang akan selalu mengingatkan semua orang akan tipu dayamu dan kekuatanku yang tidak tertandingi. Arca Roro Jonggrang ditempatkan di dalam candi yang ke-1000, candi yang seharusnya diselesaikan oleh para jin. Candi itulah yang kemudian dikenal sebagai Candi Prambanan. Di dalam candi utama, arca sang putri dipuja sebagai Dewi Durga Mahesasura-Mardini, dewi yang melambangkan kekuatan wanita yang melawan kejahatan. Bandung Bondowoso, yang akhirnya sadar akan perbuatannya, merasa diliputi penyesalan yang mendalam. Ia telah mendapatkan 1000 candi, tetapi ia telah kehilangan wanita yang ia cintai selamanya, dan ia dihantui oleh kutukan kekuatannya sendiri. Ia meninggalkan Medang, dikalahkan oleh hati yang keras dan obsesi yang fatal. Hingga hari ini, kompleks Candi Prambanan berdiri tegak sebagai monumen abadi bagi legenda cinta, tipu daya, dan kutukan, dengan patung Roro Jonggrang sebagai saksi bisu. Pemirsa yang budiman, agar channel ini berkembang, klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan kisah menarik lainnya.